sama kakak di tas itu. Oh gitu, ya udah nak. Awas. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya enggak apa-apa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sahdan. Pada zaman Nabi Musa, ketika zaman itu hegemoni kekuasaan dipegang oleh Raja Fir'aun, dan ketika itu setelah Fir'aun tenggelam, maka dakwah Nabi Musa pun menyebar secara pesat. Dan suatu ketika Nabi Musa usai menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ceramahnya, ada seorang laki-laki yang bertanya, semua orang ketika itu terpukau oleh dakwah Nabi Musa. Dan seorang laki-laki itu bertanya, "Hai Nabi Musa, apakah engkau adalah orang yang paling terpandai di dunia ini?" Maka dengan tanpa pretensi apa-apa, Nabi Musa mengatakan, "Ya, aku adalah orang yang paling pandai di dunia ini." Wih. Apa yang terjadi saat itu? Seketika itu juga Nabi Musa ditegur oleh Allah bahwa dia bukanlah orang yang terpandai. Masih ada orang lain yang lebih pandai dari Nabi Musa. Astaghfirullahaladzim. Nabi Musa pun tersadar bahwa dirinya bukanlah orang yang terpandai, bahwa dirinya telah melakukan suatu kesalahan, yaitu mengatakan bahwa dirinya sebagai orang yang terpandai. Astaghfirullahaladzim. Ampun ya Allah, ampun. Siapakah orang yang terpandai itu ya Allah? Yang lebih pandai dari saya itu ya Allah? Maka Allah pun menjawab, dia adalah Nabi Khidir. Ya Allah, aku ingin berguru padanya ya Allah. Kalau kau ingin berguru padanya, maka susurilah tepian laut dan kau cari Nabi Khidir yang ada di sana. Maka Nabi Musa pun berangkat untuk mencari Nabi Khidir, untuk mencari ilmu. Nabi Musa pun berangkat bersama seorang temannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Musa pun berjalan menyusuri pantai. Dia mencari di mana kira-kira Nabi Khidir berada. Dia pun terus berjalan sampai langkahnya begitu jauh.
Sampai tidak terasa, ya sudah melewati beberapa kampung, beberapa kota. Terus dia berjalan. Tapi sampai saat itu juga dia belum tahu di mana tempat Nabi Khidir berada. Dia hanya tahu bahwa Nabi Khidir ada di suatu laut. Maka Nabi Musa pun terus berjalan sampai akhirnya dia kelelahan. Dan dia duduk bersama temannya itu, bersama pembantunya. Dan dia menyuruh pembantunya untuk membuka makanannya. Maka makanan pun dibuka. Dan kemudian mereka makan berdua. Setelah makan berdua, mereka pun berjalan lagi. Berjalan lagi. Ya Nabi Musa, sampai kapan kita akan terus berjalan? Ya sampai kita ketemu dengan Nabi Khidir. Di mana itu Nabi Musa? Saya tidak tahu. Kita harus terus berjalan. Maka mereka pun berjalan. Berjalan lagi dan berjalan lagi. Sampai mereka kelelahan. Dan istirahat lagi. Dan mau makan lagi. Ketika mereka akan makan, Nabi Musa mengatakan, di manakah ikan yang kita bawa tadi? Maka pembantunya pun mengatakan, ya astagfirullahaladzim ya Nabi Musa, saya lupa mengatakan pada Anda bahwa ikan yang kita bawa tadi ternyata dia meloncat ke laut dan hidup lagi. Saya akan menceritakan pada Anda, tetapi saya lupa. Di manakah tempatnya? Di sebuah tempat di sana Nabi Musa. Ayo kalau gitu kita kembali ke sana. Akhirnya Nabi Musa pun kembali ke sana. Kembali ke tempat di mana tempat ikan tadi, ikan yang sudah mati dan sudah matang hidup lagi dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Maka Nabi Musa pun berjalan ke sana. Ketika Nabi Musa sampai di sana, maka dia lihat di sana ada seorang laki-laki tua yang berbaju putih sedang duduk di pinggir pantai itu. Sedang duduk dan langsung memberi salam kepada Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Waalaikumsalam. Siapakah Anda dan bagaimana Anda bisa tahu? Ya, saya tahu bahwa Anda Musa. Anda sedang mencari saya. Apakah Anda adalah Nabi Khidir yang diceritakan Allah kepada saya? Betul. Ya Nabi Khidir. Saya diperintahkan oleh Allah untuk berguru pada Anda. Nabi Khidir hanya tersenyum. Tidak mungkin kau berguru pada saya. Saya ingin sekali berguru pada Anda ya Nabi Khidir. Kau tidak akan kuat, hai Musa. Kau tidak akan kuat. Tapi berilah kesempatan. Insya Allah saya kuat. Boleh. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Ya Nabi Khidir, syarat apapun saya akan siap melaksanakannya. Syaratnya adalah cuma satu. Kamu dilarang bertanya. Apapun yang terjadi, kamu dilarang bertanya. Baiklah. Gampang nggak adik-adik? Syaratnya cuma satu. Kamu belajar sama seorang guru, syaratnya satu, dilarang bertanya. Kira-kira kuat nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Gampang kan? Nggak usah nanya, pokoknya diem aja, dengerin aja gurunya ngomong, apa ngomong, dengerin aja. Gampang ya? Nah, Nabi Musa juga berpikir gitu. Ya, insya Allah saya bisa. Akhirnya pun Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, dan sebelum dia berjalan, temannya disuruh pulang. Ya, temannya pulang. Nah, maka Nabi Musa pun berjalan bersama Nabi Khidir. Nah, ini kita anggap seolah-olah Nabi Khidirnya Nabi Musa ya, ikuti di belakang. Nah, berjalan. Mereka berjalan sampai jauh. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah tempat di mana di situ ada sebuah perahu. Ada sebuah perahu dan ada seorang pemiliknya. Perahu itu sangat bagus. Ya, bagus sekali perahu.